Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun sore, semuanya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap untuk pembelajaran jarak jauhnya? Semoga pandemi corona atau COVID-19 segera membaik, dan kita bisa belajar seperti biasa di sekolah. Pembahasan pelumas atau oli. Semua orang pada zaman modern ini pasti sudah menggunakan kendaraan bermotor. Di balik krusialnya fungsi kendaraan bermotor untuk aktivitas orang-orang pada zaman modern ini, ternyata ada elemen yang lebih krusial untuk kendaraan tersebut agar tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu oli. Fungsi oli. Oli pada umumnya berfungsi sebagai pelumas mesin. Tetapi selain itu ternyata oli juga berfungsi sebagai pendingin, pelindung karat, pembersih dan penutup celah dinding mesin. Oli pada mesin kendaraan adalah ibarat darah dalam tubuh manusia. Oli mengaliri setiap celah di setiap elemen mesin kendaraan, di mana tanpa pelumas semua elemen-elemen pada mesin kendaraan akan bertubrukan satu sama lain dengan keras dan mengakibat rusaknya elemen-elemen mesin pada kendaraan. Jenis mesin kendaraan. Oli sudah diproduksi sesuai kegunaannya masing-masing. Sedangkan penggunaan oli mesin disesuaikan dengan jenis-jenis mesin kendaraan. Secara garis besar, mesin kendaraan dibagi menjadi dua, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu dry clutch, kopling kering, kopling tidak ikut dilumasi. Contoh, mobil, moge, motor matic tidak perlu oli anti-slip kopling. Wet clutch, kopling basah, kopling ikut dilumasi. Contoh, motor bebek, motor kopling. Claw, friction, oli yang mengandung anti-slip kopling. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dalam penggunaan oli. Wet clutch tanda hubung lebih besar dari untuk motor. Jegen dikasih oli mobil dengan label EC atau ILS-ACGF5. Amanut kopling basah. Bisa dengan oli diesel HDEO, heavy duty diesel engine oil, tetapi tetap disarankan untuk memakai oli motor. Jenis oli ada dua. Yang pertama, kode JASO pada motor dibagi dua, antara lain. JASOMA adalah jenis oli yang beri kategori untuk bisa melumasi bagian mesin, transmisi dan sekaligus melumasi kopling. Hal utama yang ditekankan adalah untuk pelumasan kopling, sehingga oli tipe JASOMA mampu melumasi kopling agar tidak selip. Jenis kendaraan yang wajib menggunakan oli tipe JASOMA yaitu jenis kendaraan semi-otomatis seperti sepeda motor bebek dan motor manual. JASO MB sendiri adalah jenis oli yang hanya boleh melumasi transmisi saja. Jadi tidak bisa melumasi kopling. Jika digunakan untuk kopling cenderung menjadi selip dan kasar. Jenis kendaraan yang menggunakan oli JASO MB adalah jenis kendaraan seperti motor matic atau otomatik dan mobil pada umumnya. Kekentalan oli. Tingkat kekentalan oli, viscosity grade, adalah ukuran kekentalan dan kemampuan pelumas untuk mengalir pada temperatur tertentu. Kode kekentalan oli adalah SAE, Society of Automotive Engineer, lalu angka di belakangnya menunjukkan tingkat kekentalan oli tersebut. Semakin besar angkanya, semakin besar juga tingkat kekentalan olinya. Jurnal Analisis Karakteristik Pengaruh Suhu dan Kontaminan terhadap Viskositas Oli. Contoh, SAE 40 untuk monograde, ini berarti oli tersebut memiliki tingkat kekentalan 40. SAE 15W50 untuk multigrade, huruf W yang terdapat di belakang angka awal, merupakan singkatan dari inter. SAE 15W50, berarti oli tersebut memiliki tingkat kekentalan SAE 15 untuk kondisi suhu dingin dan SAE 50 pada kondisi suhu panas. Dengan kondisi seperti ini, oli akan memberikan perlindungan optimal saat mesin start pada kondisi ekstrim sekalipun. Inilah keunggulan dari oli multigrade dibanding monograde. Contoh oli SPX1 dengan spesifikasi API SJ10W30 JASOMA. Pada pengguna kendaraan yang masih baru, disarankan menggunakan oli dengan SAE minimal 10W, karena seluruh komponen mesin baru dengan teknologi terakhir memiliki lubang atau celah dinding yang sangat kecil,
sehingga akan sulit dimasukin oli dengan kekentalan tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh kirim pesan dan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.